Apa jadinya kalau kamu tidak bisa bilang tidak? Bukan karena kamu setuju, bukan karena kamu benar-benar mau, tapi karena kamu nggak enakan. Karena kamu takut mengecewakan orang, takut dianggap jahat, takut dibilang berubah, takut orang lain sakit hati gara-gara kamu menolak. Jadi akhirnya meskipun hati kamu capek, meskipun pikiran kamu penuh, meskipun kamu sebenarnya ingin bilang enggak, yang keluar dari mulutmu tetap iya. Awalnya mungkin kelihatan sepele, cuman bantu sedikit, cuman nurut sebentar, cuman ngalah sekali, tapi kalau itu terus terjadi, lama-lama yang habis bukan cuman waktumu, tapi juga tenagamu, pikiranmu, bahkan dirimu sendiri. Dan dari sisi psikologi manusia, ini bukan cuma soal susah nolak. Ini soal kenapa seseorang bisa merasa lebih takut mengecewakan orang lain daripada kehilangan dirinya sendiri. Selamat datang di Apa Jadinya. Di channel ini kita membahas manusia bukan cuma dari apa yang terlihat di luar, tapi dari apa yang diam-diam terjadi di dalam dirinya. Tentang pikiran, tentang emosi, tentang luka, tentang rasa takut, dan tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya biasa, tapi diam-diam menguras hidup kita. Karena kadang yang paling menarik bukan cuma pertanyaan kenapa orang susah bilang tidak, tapi juga apa yang sebenarnya sedang dia takutkan sampai menolak pun terasa bersalah. Banyak orang yang susah bilang tidak sering terlihat baik, mudah membantu, mudah mengerti orang lain, mudah mengalah, mudah menyesuaikan diri. Dari luar, itu kelihatan seperti sifat yang indah. Dan memang, jadi orang baik itu bukan hal buruk. Tapi masalahnya muncul ketika kebaikan itu tidak lagi lahir dari ketulusan, melainkan dari ketakutan. Takut dibenci, takut ditinggalkan, takut dianggap egois, takut hubungan jadi berubah. Di titik itu, kamu bukan lagi berkata iya karena mau. Kamu berkata iya karena merasa tidak punya pilihan, dan itu melelahkan. Karena setiap kali kamu mengiyakan sesuatu yang sebenarnya ingin kamu tolak, ada bagian kecil dari dirimu yang sedang kamu abaikan. Seringkali akar dari kebiasaan ini bukan ada di situasi sekarang, tapi dari hal-hal yang lebih lama. Mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan yang membuatmu terbiasa menyenangkan orang. Mungkin kamu belajar bahwa jadi anak baik berarti harus nurut, harus membantu, harus tidak membantah, harus tidak bikin masalah. Atau mungkin kamu pernah mengalami momen di mana penolakan membuat hubungan jadi buruk. Jadi sekarang otakmu belajar satu hal, menolak itu berbahaya. Akhirnya, setiap kali kamu ingin bilang tidak, yang muncul bukan cuman pilihan, tapi juga kecemasan. Kamu mulai berpikir, nanti dia marah nggak ya? Nanti dia kecewa nggak ya? Nanti aku dianggap jahat nggak ya? Nanti hubungan kami jadi aneh nggak ya? Dan karena otak manusia suka menghindari ketidaknyamanan, pilihan yang paling cepat terasa aman adalah bilang iya. Meskipun setelah itu yang tidak nyaman justru kamu sendiri. Ini yang bikin kebiasaan ini berbahaya. Karena dari luar, orang yang tidak bisa bilang tidak sering tidak terlihat sedang bermasalah. Dia tetap tersenyum, tetap membantu, tetap datang, tetap mengiyakan. Tapi di dalam dirinya, pelan-pelan mulai menumpuk banyak hal. Capek, kesal, lelah, kecewa, merasa dimanfaatkan, merasa tidak punya ruang untuk diri sendiri, dan ironisnya, kadang dia marah bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Karena dia tahu dia capek, dia tahu dia keberatan, dia tahu dia ingin berhenti, tapi setiap kesempatan untuk menolak datang, dia tetap berkata iya. Lama-lama, orang seperti ini bisa hidup dengan dua perasaan sekaligus. Ingin membantu, tapi juga lelah membantu. Ingin disukai, tapi juga diam-diam terluka. Manusia butuh batas. Batas waktu,
batas tenaga, batas emosi, batas tentang apa yang bisa dia beri dan apa yang seharusnya tidak dipaksa lagi. Tapi kalau kamu terlalu sering menomorduakan dirimu sendiri, batas itu mulai kabur. Kamu jadi terbiasa mendahulukan orang lain meskipun dirimu sendiri sudah kewalahan. Kamu jadi terbiasa bilang, "Enggak apa-apa, aku bisa kok, tenang saja." Iya, gampang. Padahal sebenarnya tidak mudah. Padahal sebenarnya kamu lelah. Masalahnya, kalau kamu terlalu sering mengabaikan sinyal dari dirimu sendiri, lama-lama kamu bisa kehilangan hubungan dengan kebutuhanmu sendiri. Kamu jadi sulit membedakan mana membantu karena tulus dan mana membantu karena takut menolak. Mana baik hati dan mana sedang mengorbankan diri terlalu jauh. Ini bagian yang penting. Banyak orang merasa menolak itu kejam, padahal tidak selalu begitu. Bilang tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Bilang tidak bukan berarti kamu egois. Bilang tidak kadang justru berarti kamu jujur. Jujur bahwa kamu sedang capek, jujur bahwa kamu tidak sanggup, jujur bahwa kamu juga punya batas, jujur bahwa kamu bukan mesin yang harus selalu tersedia untuk semua orang. Dan orang yang benar-benar menghargaimu seharusnya bisa menerima itu. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan yang membuat satu orang selalu mengalah, tapi hubungan yang memberi ruang bagi kedua orang untuk jujur, termasuk jujur saat tidak sanggup. Jadi, apa jadinya kalau kamu tidak bisa bilang tidak? Mungkin kamu akan terus terlihat baik di mata orang lain, tapi diam-diam kamu bisa makin jauh dari dirimu sendiri. Kamu bisa capek, kamu tetap tersenyum, kamu bisa keberatan, tapi tetap mengiyakan. Kamu bisa ingin istirahat, tapi tetap merasa bersalah kalau menolak. Dan mungkin yang paling melelahkan bukan permintaan orang lain, tapi perang kecil di dalam dirimu sendiri. Antara ingin menjaga orang lain dan ingin menjaga dirimu sendiri, karena pada akhirnya belajar bilang tidak bukan berarti kamu berubah menjadi jahat. Kadang itu justru tanda bahwa kamu mulai belajar menghargai dirimu sendiri. Dan sebelum video ini selesai, aku mau tanya ke kamu. Kamu termasuk orang yang susah bilang tidak? Kalau iya, apa yang paling kamu takutkan saat menolak? Takut dibenci, takut mengecewakan, atau takut dianggap bukan orang baik lagi? Tulis pendapat kamu di komentar. Sampai jumpa lagi di Apa Jadinya, tempat kita melihat manusia bukan hanya dari apa yang mereka lakukan, tapi dari apa yang diam-diam mereka rasakan di dalam dirinya.